Kita kemarin materinya apa? Bab yang sebelumnya tentang ikhlas, dan sederhana. Siapa yang masih ingat ikhlas itu apa? Ikhlas berarti kita melaksanakan sesuatu tanpa pamrih. Kemudian kalau misalnya sederhana, siapa yang masih ingat? Sederhana artinya tidak berlebihan. Ya, coba ibu tanya sekali lagi. Jadi ikhlas artinya apa, Nak? Ya, coba Krisa. Apa ikhlas, Krisa? Iya, melaksanakan sesuatu tanpa pamrih, ikhlas. Kemudian selanjutnya sederhana. Siapa yang bisa jawab? Tidak berlebih-lebihan. Kalau sederhana itu tidak berlebih-lebihan, antara boros dan juga pelit, di tengah-tengahnya ya. Kalau terlalu berlebih-lebihan dia jadinya boros. Kalau terlalu irit, untuk diri sendiri pun irit, jadinya pelit. Sederhana di tengah-tengahnya. Enggak boros dalam hal air, dalam hal jajan dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita masuk materi tentang sholat dan tadarus. Sholat, tarawih, dan tadarus. Nanti kalau misalnya kalian sholat atau kalian membaca Al-Quran, itu kalian harus ikhlas karena Allah. Apa tujuan pembelajaran kita? Supaya kalian terbiasa melaksanakan sholat tarawih dan juga tadarus di bulan Ramadan. Ya, sholat tarawih itu mau tahu nggak kayak mana sejarahnya? Mau tahu, Bu? Atau ada yang udah tahu sejarah sholat tarawih? Jadi sholat tarawih itu pertama kali dilakukan oleh Nabi kita. Siapa Nabi kita? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun kedua Hijriyah. Jadi kalau tahunnya orang Islam itu Hijriyah. Kalau kalender biasa itu namanya kalender Masehi. Yang kecil-kecil angkanya itulah penanggalan Islam atau nama lainnya Hijriyah. Ya, pada tahun kedua Hijriyah. Di mana dilakukan sholat tarawih? Sholat tarawih dilakukan di Masjid Nabawi namanya. Nah, saat itu di Masjid Nabawi itu Rasulullah melaksanakan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat. Sebanyak 8 rakaat ditambah 3 witir. Jadinya berapa? Jadinya 11 rakaat. 8 tarawih ditambah 3 witir jadinya 11 rakaat. Apakah saat itu Nabi selalu sholat di Masjid Nabawi? Ternyata Nabi nggak selalu sholat di masjid. Kadang-kadang di rumah, kadang-kadang di masjid. Artinya sholat tarawih itu boleh kita lakukan di rumah, atau lebih bagus lagi kalau kita lakukan berjamaah di masjid, karena pahalanya nanti akan dilipat gandakan kalau kita sholatnya berjamaah. Kemudian setelah itu ada beberapa waktu kemudian, pada zaman sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab. Sahabat Nabi itu banyak, salah satunya Umar bin Khattab. Saat zaman sahabat Nabi Umar bin Khattab, dia memerintahkan kepada Imam Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat tarawih sebanyak 20. Sebanyak 20. Jadi kalau biasanya Nabi itu melaksanakan sholat 8, kemudian pas zaman sahabat berubah jadi 20. Ada penambahan, ada jadi 20 ditambah 3 witir. Jadi jumlahnya berapa? 23. Jadi nggak masalah ya kalau di lingkungan kalian ada yang
8 tambah 3 11 atau 20 ditambah 3 jadinya 23. Nah, hari ini itu tadi adalah sejarah sholat tarawih ya. Masih banyak yang akan kita pelajari. Ibu hanya memberikan gambaran awalnya aja dengan kalian. Selanjutnya kita akan melaksanakan pembelajaran ini dalam model PJBL. Apa itu PJBL? Project Based Learning. Artinya pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek itu berarti kalian harus ada yang kalian hasilkan, harus ada produknya. Makanya ibu kemarin sudah bagi kelompok dan ibu sudah menyarankan untuk membawa kertas karton dan juga origami, gunting dan juga lem. Karena hari ini kita akan membuat proyek tentang sholat tarawih dan tadarus yang nantinya akan kalian kumpul ke depan. Sebelum kalian kumpul, per kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari yang kalian tulis. Bisa nggak? Insya Allah ya. Ya udah, kalau gitu kita udah bisa dimulai ya Nak ya. Boleh dibuatkan kemarin karton dan peralatannya. Gimana Nek buatnya, bisa? Apa ini, tentang apa nih? Bacaannya salat tarawih. Iya. Ini tentang apa? Pengertian salat tarawih. Iya. Bisa ya? Ini cara melaksanakan sholat tarawih. Kalian buat apa? Salat tarawih, Bu. Ya.
Ya, udah turun semua? Udah, yuk. Bagiannya masing-masing untuk menjelaskan materi mereka. Jadi kalian harus perhatikan, biar bukan mereka sendiri yang tahu, tapi kalian juga tahu. Jadi nanti kalau ibu suruh ada kelompok yang lain maju, tugas kalian apa, nak? Lima. Ya sudah, sekarang silakan kelompok 1 maju dulu. Iya. Pada malam bulan Ramadan. Ya, itu sholat tarawih. Kemudian Hukumnya sunnah muakkad. 3 dapat dikerjakan sendiri atau berjamaah. 4 dilaksanakan sesudah sholat isya. selanjutnya kelompok 2 boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dan perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan jumlah rakaat salat tarawih. Ya. 1 8 rakaat tarawih ditambah 3 rakaat witir. 2 20 rakaat tarawih ditambah 3 rakaat witir. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang bacaan niat salat tarawih. Yang
Yang pertama, bacaan niat sholat tarawih. Usolli sunatan tarawih rakaataini lillahi ta'ala. Yang kedua, usolli sunatan tarawih arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Yang ketiga, berjamaah baca ayat ditambah imam atau makmum. Ya, bedanya dari usolli sunatat tarawihi arba'ah dengan yang usolli sunatat tarawihi rokaat ini apa? Bedanya kalau usolli sunatan tarawih 2 rakaat. Kalau usolli sunatan tarawih arba'ah rakaatin 4 rakaat. Ya, jadi bedanya di situ ya. Kalau rokaat ini berarti 2 rakaat, kalau arba'ah berarti 4 rakaat. Oke, ada yang enggak ada? Ada yang masih kurang jelas dari kelompok ini? Ya, ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan ketentuan dan yang hendaklah berwudu terlebih dahulu. Kedua, mengawali dan tempat yang bersih. Keempat, menutupi aurat. Kelima, Ya, jadi apa ketentuan membaca al? Yang pertama hendaknya berwudu. Kemudian membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaiton. Bismillahirrahmanirrahim. Baru dan tidak tergesa-gesa. Lalu apa lagi? Menutup aurat. Kemudian tempatnya harus bersih. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan cara melaksanakan sholat tarawih. Ya. Yang pertama gimana? Pertama, boleh 20 rakaat atau 23 atau 8 rakaat ditambah 3. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tadarus Al-Quran. Yang pertama, tadarus artinya mempelajari Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan. Yang ketiga, tadarus dapat dilakukan
sendirian atau bersama-sama. Ya, ada yang masih kurang paham dari kelompoknya Nia? Ya, jadi Al-Quran itu pertama kali turunnya kapan? Iya, terus tadarus artinya apa? Mempelajari. Kemudian tadarus boleh dilakukan sendiri atau bersama-sama. Iya. Sekian penjelasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, di centang.